Cok, 20 atau berapa gitu? Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibillahil alamin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayadin al-muntajabin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa kiryakil adyan wa miftah babil yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-umur wa tanfaridu bihi al-quram wa tuqta bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-radhaib wa husnul khawatimi wa yustasqa al-dhamanu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi adadin kulli ma'lumin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bihamdi Muhammadin wa ali Muhammadin alaihi amin. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidayna wa azwajana wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik wahsyurna fi zumratina ahabba Muhammadan wa ala Muhammad wa alihi ya rabbal alamin. Hadirin hadirat pemuda pemudi remaja pengaji yang berbahagia, dan insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa malam ini malam Sabtu seperti biasa rutinitas kita hadir di majelis maulid yang ketepatan di malam ini kita juga masih berada di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Insyaallah biidznillah apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari kita untuk mengharap ridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan ini dijadikan sebagai wasilah menghapuskan dosa-dosa kita, dosa ayah ibu kita, dosa guru-guru kita,
dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, dan dosa keluarga kita yang lain yang sudah berpulang ke rahmatullah. Tak lupa pula kita mohon kepada Allah dengan majlis ini, semoga apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu yang enak atau yang tidak dikenakan, maka kita terima dengan terus ikhlas karena Allah dan dijadikan sebagai tambahan pahala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat alaihi salam selalu terlimpah curah kepada manusia yang agung, manusia pilihan Allah yang menjadi kekasih Allah, yang memiliki gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, orang-orang soleh setelahnya. Biidznillah insyaallah nama-nama kita, nama keluarga kita, kita bermohon kepada Allah dicatat sebagai orang-orang yang masuk dalam kelompok besar nanti di yaumul mahsyar, yaitu kelompok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita bergembira sekaligus kita juga merasakan kebahagiaan ini harus kita pelihara pada saat-saat di mana kita sedang hadir di majlis-majlis nabi, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Karena orang-orang yang bahagia dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada baginda Rasul, maka dirinya akan dicatat sebagai orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka tema kita pada malam ini adalah Nabi Muhammad idolaku. Nabi Muhammad idola kita besar. Tahu idola? Apa idola? Apa idola? Kalau kalian idolakan Ronaldo, main bola, adiknya apa? Hah? Sukaan. Ayo yang perempuan, apa itu idola? Ada yang perempuan idolakan siapa? Panutan Pak, panutan. Hah? Panutan. Panutan. Apalagi? Ayo. Orang yang idolakan sesuatu pasti dia akan mencontoh orang itu. Ya. Maka kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi idola kita, ya, menjadi kesenangan kita, menjadi apa? Warna bagi kita, kebahagiaan kita, maka kita harus mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kesendirian kadang-kadang kita berpikir lebih besar jasa Nabi Muhammad dalam perjuangan. Sedangkan kita, ya, jangankan menjalankan kewajiban Allah, sunnah Nabi aja kita pilih-pilih. Maka ungkapan yang bisa kita untaikan dalam lisan kita, ya Rasulullah, maafkan kami hambamu yang belum bisa dan belum mampu mencintaimu dalam menjalankan ajaran-ajaranmu. Kami baru bisa sebatas bersolawat kepadamu. Sallu ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ada seorang Arab Badui, ya, ada Arab Badui datang kepada Rasulullah. Dia nanya, ya Rasulullah, kapan itu datangnya hari kiamat? Ya,
Si Al-Badri nanya sama Rasulullah tentang hari kiamat, kapan itu datang hari kiamat. Lalu Rasul tanya, wahai Fulan, apa yang sudah kau persiapkan sehingga kau berani tanya datangnya hari kiamat? Apa bekalmu? Apa persiapanmu wahai Fulan? Apa kata Al-Badri? Ya Rasulullah, ya, saya cuma ibadah yang wajib doang, sholat 5 waktu aja, puasa di Ramadan. Allahu a'lam ibadah itu apakah Allah terima atau tidak. Saya cuma itu, tapi ada satu ibadah yang tidak bisa saya tinggalkan ya Rasulullah. Apa wahai Fulan? Saya cinta kepada wahai Rasulullah. Ya. Ketika Al-Badri mengatakan saya cinta kepada wahai Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta, anda kalian akan bersama nanti dengan orang yang kalian cintai. Jadi pantas kalau kita mengidolakan Nabi, mengidolakan Rasul, ya, membanggakan Nabi, membanggakan Rasul, bahkan kita sampai pada tahap cinta, ya, pada tahap mahabbah pada Rasul, ini pantas. Karena Nabi sudah memberikan garansi, ya, walaupun ibadah kita biasa-biasa saja, kita jalankan yang wajib-wajib saja, yang kita mampu. Tapi kalau kita ada rasa cinta kepada Rasul, maka Rasul berikan garansi, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Amin ya rabbal. Jadi mudah ingat ya, idolanya diganti, jangan artis. Boleh senang biasa-biasa saja. Jangan ada artis lagi viral di TikTok, ya, di YouTube, pakaiannya diikuti, modelnya diikuti, ada rasa bangga. Jangan. Kita ini generasi Islam, bangga, condong kecintaan kita, kebahagiaan kita hanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekali lagi saya mengajak pada diri saya dan kita semua, semampu kita, ya, bagaimana cara kita cinta kepada Nabi, paling tidak, ya, banyak-banyak bersolat. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kenapa kita diwajibkan cinta? Kenapa kita diwajibkan mengidolakan Rasul? Paling tidak saya sampaikan ada 3 hal dari banyak hal, ya, yang menyebabkan kita harus idola kepada Nabi kita. Kita harus cinta kepada Nabi kita. Karena bentuk kecintaan kita ini pasti yang akan dibalas oleh baginda Rasul dengan balasan yang sangat indah. Ya. Jadi yang pertama memang diperintahkan dalam Al-Quran, "Man yuti'ir Rasul faqad atha'a Allah." Barang siapa yang taat sama Rasul, maka dia dihitung taat sama Allah. Kita taat sama Rasul, ya. Rasul suruh kita mengucapkan salam setiap ketemu di antara kita, ya. Ini udah hilang. Coba mulai gerakan, mulai biasakan ketemu itu assalamualaikum, ya. Ketika ini dilakukan, maka kedua orang ini mendapatkan pahala sunnah, mendapat kecintaan. Coba dibiasakan ucapkan salam, assalamualaikum, ya. Ini doa, salam itu doa. Ingat, ya, jangan pernah malu untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu, walaupun
hanya sekedar mengucapkan salam. Ya, ini yang paling ringan, mengucapkan salam, afsus salam alaikum. Jadi cinta sama Rasul, mengidolakan Rasul adalah dihitung kita taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang taat sama Allah, ya, maka hidupnya senang atau susahnya itu akan membuat dirinya tetap bahagia. Sebab orang yang taat sama Allah, taat sama Rasul, bagi mereka dunia itu tidak disimpan dalam hati. Dunia itu hanya sekedar perhiasan, ya, pemantas, tahu pemantas, ya, pemantas saja, tidak disimpan dalam hati. Maka fungsi perhiasan apa? Fungsi perhiasan untuk mantesin, ya. Kalau punya gelang masih pakai pantes, punya cincin masih pakai pantes, ya. Punya apa lagi? Jam tangan yang bagus dipakai perhiasan. Dunia ini sebagai perhiasan saja, pemantas. Tapi perhiasan yang hakiki adalah ibadah kita, amal soleh kita untuk pantas di hadapan Allah dan Rasul. Perhiasan yang hakiki adalah ibadah kita, amal soleh kita, akhlak kita, ya, harus pantas di hadapan Allah dan Rasul. Yang pertama, jadi kita memang diperintahkan untuk taat sama Allah. Dan yang idolanya sekarang idolanya. Yang kedua, kenapa kita disuruh idolakan Nabi? Adalah mengatakan An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Jadi Nabi itu yang lebih utama dari orang-orang mukmin, bahkan dari diri sendiri. Harus lebih diutamakan. Perintah Al-Quran, ya, jangan meremehkan. Ingat bahwa keberadaan orang Islam, keberadaan orang beriman, keberadaan kita saat ini adalah kerja kerasnya, ya, ikhtiarnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu hal-hal, kita tahu ini boleh, itu tidak boleh. Kita tahu tentang sholat, puasa, berbuat baik, ya. Ini semua adalah ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita harus menjalankan, ya. Maka pantas, sekali lagi sangat pantas, ya, kita mengidolakan, kita mengutamakan Nabi daripada diri kita sendiri, ya. Maka ada hadis itu mengatakan belum dihitung iman seorang sempurna kalau dia tidak mencintai Nabi melebihi cinta kepada dirinya. Dia mencintai keluarga Nabi lebih kepada keluarga dirinya. Artinya apa? Nabi menyuruh kita mencintai Nabi dan keluarganya melebihi cinta kita kepada diri kita dan keluarga kita sendiri, ya. Pokoknya berhubungan dengan Nabi Muhammad, dengan keluarga-keluarganya, itu harus kita dahulukan, ya. Maka saya mengajak kepada semuanya, kalian yang masih muda-muda, mulai belajar mencintai Nabi. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengutamakan Nabi daripada mengutamakan diri. Biarlah, ya, hidup ini biasa-biasa saja. Tapi kalau berbicara tentang ajaran Nabi Muhammad, berbicara tentang sunnah
sunnah-sunnah Nabi Muhammad, bicara tentang sirah Nabi Muhammad, maka itu kita junjung tinggi, kita pelajari, kita amalkan, ya. Jadi peringatan Maulid, bacaan Maulid, biarin orang ngomong apa, biarin orang ngomong bid'ah, biarin, ya. Tapi buat kita pecinta Nabi Muhammad, kita tetap istiqomah. Yang ketiga, kenapa kita menggerakan? Kenapa kita selalu cinta sama Nabi? Ya, sebab cinta sama Nabi, mengidolakan Nabi Muhammad adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, bentuk cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, katakan Muhammad kepada mereka, kepada umatmu, ya, kalau kalian cinta padaku, kata Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi, ikuti Rasul, ikuti kekasihku, kata Allah. Ya, jadi memang Allah minta kita sudah ikut Nabi. Ya. Baik cara bicaranya, cara berjalannya, cara minum, semua aspek kita harus contoh Nabi itu uswatun hasanah. Ya, suri teladan yang kan? Nah, semampu kita tahu yang kecil aja. Nabi itu kalau minum sama makan pakai tangan kanan, jangan pernah kita pakai tangan kiri. Ya, Nabi kalau minum pakai tangan makan pakai tangan cebok pakai tangan di tangan kanan juga susah. Gayanya di mana? Ya, tangan buat makan, buat minum. Baca doa sebelum makan dan minum, paling tidak membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau mau masuk kamar mandi kaki apa? Kiri apa kanan? Kiri. Kalau keluar? Kanan. Ikutin itu. Ya. Ustaz, boleh nggak dua-duanya kita lompat? Jangan nongkrong, jangan komentar, ya. Pokoknya masuk kamar mandi kaki keluar kamar mandi kaki kanan. Kalau pakai baju apa dulu? Kalau pakai kaos pakai kaos apa ya? Tangan kanan atau kiri dulu? Kanan. Malam dulu kaos hitam. Dulu, Pak. Ya. Fattabi'uni, ikuti Nabi, ikuti Rasul, ya. Yuhibbukumullah, kalau kita ikuti Nabi, ikuti Rasul, maka balasannya Allah cinta. Selesai, kalau cinta selesai. Ya, kalau kalian tuh cinta sama seseorang, kalian cinta sama seseorang, ya, pokoknya berbunga-bunga dah, ya. Kalau Allah yang cinta sama kita, luar biasa. Yang enggak mungkin jadi mungkin, ya. Yang enggak mungkin jadi mungkin. Makanya meraih sesuatu, ikuti Nabi dari hal yang terkecil. Mulai dari sekarang, ya, mengajak pada diri saya, kepada semua, kita mulai melakukan sesuatu yang menjadi contoh adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yuhibbukumullah, Allah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan cuma cinta, balasan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya ketika kalian makan dengan tangan kanan,
awal itu, maka pada saat yang sama Allah hapuskan dosa-dosa kita. Lakukan hal itu, ya, karena dijanji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sebagai penutup, ya, Pak Ustaz itu punya rencana, insya Allah setiap bulan di minggu terakhir dalam sahur terakhir kita lakukan majlis sholawat. Dulu waktu almarhum Habib Umar, ya, kita pernah dijazahkan, ya, sholawat Tuhfatul Abrar. Ketika beliau terakhir mengisi pengajian, sempat beliau mengajar almarhum, itu sholawat Tuhfatul Abrar masih dibaca, jarang-jarang, ya, coba dibaca, ya, dihidupkan lagi majlis sholawatnya. Jadi tadi pas habis sholat maghrib sampai sholat isya sampai di dalam Ustaz kebayang-bayang wajah almarhum dan niat azam, ya, nanti di minggu terakhir kita majlisnya majlis sholat, kita baca sholawat Tuhfatul Abrar. Kita lihat kata Nabi, man asra alaihi hajatan fal yukthir sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha umul humum yukthir arzaqal hawaij. Barang siapa yang banyak hajatnya, yang banyak kepengennya, yang banyak mintanya, ya, fal yukthir sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Karena umum sholawat itu dapat meredam rasa resah gundah gulana, ya, rasa rasa sedih, ya, fiksirul azab al-hawa'i, dan memperbanyak rezeki dari hajat-hajat yang kita inginkan, yang menyampaikan hajat-hajat kita. Maka dengan hadis itu, bismillahirrahmanirrahim, insyaallah di malam Sabtu keempat mulai bulan ini, bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, kita azam. Nanti Pak Ustaz ketik fotokopi yang banyak, ya, tapi jangan dibawa pulang, khusus buat malam Sabtu tiap akhir bulan kita majlisnya majlis sholat. Oh, Ustaz bawa hadroh, nanti kita sholawatan juga. Selain baca zikir sholawat, kita sholawatan juga, ya, cuma nggak baca maulid, gitu ya, sama diganti dengan sholat. Insya mudah-mudahan azan yang baik ini dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik jalannya maupun juga nanti kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca suratul Fatihah seperti biasa. Pertama, jangan lupa hadiahkan Fatihah buat ayah dan ibu, ya. Yang kedua buat guru-guru. Yang ketiga baru buat diri kita masing-masing, buat keluarga kita. Kemudian yang keempat buat orang-orang